Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahan mulku lillah walhamdulillah subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Haq serta jamaah yang menyaksikan acara ini lewat Zoom yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu barokah serta rahmat Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat, bahagia dunia sampai dengan akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan barokah sholat subuh, barokah majelis ilmu, kita semuanya diberikan oleh Allah sehat wal afiat, jasmani rohani, zahiran wa batina, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, mudah-mudahan tambah umur, tambah istiqomah, nanti benar-benar kembali kepada Allah membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin wal hadirat, pagi ini sesuai dengan permintaan takmir saya akan menyampaikan tentang tema plus minus COVID-19. Tentu saya tidak berbicara dalam aspek medis, tapi sesuai dengan apa yang saya mampu, saya akan berbicara dalam aspek penataan hati dan juga spiritual. Bapak Ibu, saya merasa sudah lama nggak ke Baitul Haq. Mungkin setahun lebih, Pak, atau bahkan 2 tahun. Perasaan saya dulu itu muda-muda begitu. Ternyata waktu begitu cepat, apalagi pandemi ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kesehatan yang mungkin terancam, tapi juga ekonomi juga terancam. Kalau kita melihat awal pengumuman tentang adanya COVID di Indonesia ini bulan Februari. Berarti kalau bulan depan jangkep sudah 1 tahun kita berada dalam kondisi terombang-ambing seperti ini. Setahun Bapak Ibu. Mungkin puncak-puncaknya itu Maret sampai dengan Agustus kalau tidak salah. 8 bulan pertama itu luar biasa. Kita kaget. Dan efek orang kaget itulah macam-macam Bapak Ibu. Maka saya sering mengatakan, kalau kita ingin mengukur kadar keimanan itu, lihatlah pada saat terkejut. Ekspresi terkejut itulah sebenarnya potret iman kita. Kalau normal-normal seperti ini, tidak bisa kita deteksi iman Bapak Ibu. Kalau kaget itu, reaksi dari kaget itulah iman kita sebenarnya. Nah, saya sempat bertanya kepada kawan-kawan yang mempunyai usaha. Jadi efek dari ini kan meliputi semua aspek kehidupan Bapak Ibu.
profesi apapun itu kena imbasnya. Semua, terutama yang swasta ini. Saya ada kawan beberapa itu yang punya hotel, saya tanya waktu awal-awal PSBB itu Bapak Ibu. Ya apa Cak hotelmu Cak? Ajur Ustaz. Jadi jawabannya itu ajur Pak. Karena kalau dibilang rugi itu di bawahnya rugi sudah. Rugi kan ada hitungannya Pak. Kalau hancur itu tidak ada hitungannya, berkeping-keping sudah. Ada kawan yang punya usaha bis pariwisata itu. Saya tanya, ya apa Cak bismu Cak? Ajur Ustaz, sama. Ada kawan yang usaha sound system sama tenda untuk pesta itu, terop. Saya tanya, ya apa Pak teropmu? Pak ajur Ustaz. Ada yang punya toko di JMP itu punya 5 toko Pak. Ya apa tokomu ya? Ajur Ustaz. Jadi 5 orang ini saya tanya jawabannya sama, ajur semua. Pada saat 5-5-nya datang ke rumah saya tanya, ya apa kabarnya job-jobannya Ustaz? Tak jawab ajur gak pantas. Saya hanya bilang lisan saya alhamdulillah, tapi hati kalau ngomong Pak podo. Nah inilah yang keadaan. Jadi kita tidak sendirian Bapak Ibu, kita itu sama semua. Kita itu sama. Nah, tidak hanya aspek kehidupan ekonomi yang vital, tapi aspek syariat juga terombang-ambing Bapak Ibu. Ingat fatwa MUI pertama kali masjid semua harus di lockdown. Masjid itu harus dikosongkan. Loh hati ini berontak Bapak Ibu. Bagaimana masjid tempat kita mengadu kepada Allah, masjid yang kita yakini tempat yang paling suci, artinya tempat yang paling dekat dengan Allah. Kita itu kalau curhat-curhatan ke Allah itu di masjid. Ini harus di lockdown. Itu rasanya Pak nangis Pak. Waktu itu saya ingat Idul Fitri, itu saya menerima undangan khutbah itu di Pondok Maritim Surabaya. Tapi karena ada pandemi jauh-jauh panitianya sudah membatalkan itu. Mohon maaf Ustadz, kita batalkan atas pertimbangan PSBB dan lain sebagainya. Ya Pak, tidak apa-apa. Kemudian tiba-tiba ada yang mengundang saya lagi karena sudah batal Pak. Saya terima. Ini Masjid Ketintang, ada masjid sini itu mengundang. Pak Ustadz bisa enggak Pak khutbah di tempat kami Idul Fitri? Oh bisa Pak, alhamdulillah ada gantinya. Karena Ustadz itu kalau Idul Fitri nganggur gak enak Pak. Ternyata dalam perjalanan berapa hari dibatalkan juga Ketintang ini. Ya sudah, karena kondisinya seperti ini kita harus very maklum sudah. Ternyata Masjid Mer itu yang besar itu Pak, ngundang juga. Setelah batal Ketintang, Masjid Mer itu ngundang. Gimana Pak Ustadz bisa nggak ngisi khutbah Idul Fitri? Oh bisa Pak, kebetulan kemarin dibatalkan. Dapat 3 hari, batal lagi. La haula wala quwwata illa billah. Setelah batal itu ada Masjid Deltasari Sidoarjo ngundang. Karena ini sudah batal Pak, saya mau nerima. Ternyata berapa hari batal. Sudah ada Masjid Dharma Permai ngundang lagi. Jadi karena ini batal saya terima sudah. Batal lagi Pak. Terakhir ada yang ngundang itu di Klat Pemprov Jatim, depannya ada masjid itu di Balongsari Praja namanya. Dia mengundang dan wanti-wanti tiap hari. Pak Ustadz kita tidak akan membatalkan. Besoknya diingatkan lagi, meyakinkan saya tidak batal Pak Ustadz. Sampai malam takbiran itu loh Pak. Dia tidak batalkan. Alhamdulillah. 9:30 malam Pak Ustadz atas pertimbangan keamanan dan kesehatan kita batalkan. Malam riyoyo dibatalkan. Oh kok gak nelongso sampean? Ayo. Sampeyan ketokane koyo ngapono kula ngoten model. Kita maklum semua. Masya Allah Bapak Ibu, saya bilang kepada istri saya, Umi, anak-anak saya kumpulkan. Takdir Allah, kita harus sholat id keluarga. Anak saya 3 Bapak Ibu, nanti yang muazzinnya itu anak yang pertama, saya khotibnya nanti istri sama anak-anak perempuan itu yang bagian mendengarkan khutbah. Ya Allah, baru sejarah ini saya harus khutbah id dan imam id di rumah yang dimakmumi oleh anak istri saya sendiri. Jam 10:30, Bu Gubernur telepon Pak. Bu Khofifah telepon, Pak Yai,
besok bisa nggak sholat bersama saya di Gerahadi? Cuman saya dan keluarga saya saja, sama Pak Yai. Saya jawab, bisa. Jadi dalam catatan saya Bapak Ibu, inilah sholat id yang paling dramatis dalam kehidupan saya. 6 kali diundang, 6 kali dibatalkan, dan takdir yang terbaik itu bersama Ibu Khofifah, satu keluarga kita di Gerahadi, Pak. Jadi sak Gerahadi itu wong 20 tapi itu nih. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian simpang siung tentang syariat. Saya berkali-kali ditanya sama Bu Gubernur, Pak Yai, kenapa banyak takmir-takmir di Surabaya ini yang masih dablek? Dablek itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak mematuhi protokol. Mereka masih rapat softnya. Kemudian sebagian dari jamaah itu dablek, tidak ada yang pakai masker. Ada di Surabaya Pak, beberapa masjid itu. Itu ngamuk Bu Khofifah itu kalau sudah begitu. Terus saya jawab, maaf Ibu, kalau seandainya takmir kemudian ada yang taat dengan protokol, ada yang dablek dengan protokol, ini karena apa? Karena memang persepsi mereka terhadap coronavirus ini berbeda. Karena ini masuk dalam ranah keyakinan, susah kita memberikan nasihat kepada mereka. Nah ini yang akan saya bahas Bapak Ibu sekalian. Apalagi kemudian berujung kepada hal-hal yang di luar syariat seperti ini Bapak Ibu. Saya kemarin ikut pertemuan Munas Majelis Ulama itu, saya sempat bergurau dengan para guru-guru kita tentang soft yang renggang ini Bapak Ibu. Saya bilang kepada guru-guru kita, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini imam masjid, dan kondisinya sekarang kan protokolnya harus jaga jarak, sehingga softnya itu ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Bapak Ibu kalau ke Al-Akbar sekarang, itu 2,5 meter Pak. Jaraknya 2,5 meter. Nah, tapi Baitul Haq nggak usah menerapkan apa Syaukat, entek tekeling lah. Kalau Al-Akbar masih sisa banyak Bapak Ibu. Terus saya tanya di majelis itu, kalau seperti biasa, kalau saya sholat, saya ingin mengomando jamaah. Komandonya kan sudah disyariatkan Rasulullah. Ada pakai teks sawwu sufufakum, luruskan, rapatkan. Banyak teks itu. Sawwu sufufakum, luruskan, rapatkan. Sawwu wala takhtalifu, rapatkan, jangan renggang. Coba. Itu kan teks dari Nabi. Rapatkan, jangan renggang. Terus. Nah kalau posisi seperti ini Pak Yai bagaimana saya tanya? Bagaimana teks untuk imam ngomando sholat jamaah yang renggang-renggang seperti ini? Biasanya kan pakai Indonesia. Rapatkan softmu, masa? Ayo, renggangkan softmu. Renggangkan soft. Kan gak enak. Bahkan Nabi SAW dalam hadis kan, sawu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Rapatkan, luruskan, rancakkan, jangan berselisih, jangan renggang. Nanti Allah Ta'ala akan merenggangkan hatimu. Apa nggak takut kita ini Pak? Tetapi kan kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali harus protokol. Waktu itu kita memaksakan rapat beberapa kali di Gerahadi dengan sekda, dengan Bu Gubernur, dan Ibu terakhir itu ditelepon oleh Presiden dan mengatakan, kalau Al-Akbar masih memaksakan untuk rapat, tutup. Pilihannya 2, tutup atau protokol. Milih pun tidak. Ya tetap buka tapi protokol. Sudah. Di sisi lain banyak sekali syariat-syariat Rasulullah SAW yang hilang. Ada salah satu statement protokol itu dilarang jabat tangan, Bapak. Padahal jabat tangan itu jelas perintah Rasulullah. Ini bukan provokasi, Bapak. Saya hanya ingin menyampaikan betapa ujian ini itu sampai masuk ranah ke syariat. Bukan hanya terancam kita kesehatan, terancam ekonomi, tapi terancam terhadap keyakinan kita terhadap syariat. Seakan-akan ada yang mengatakan ternyata statement Rasulullah SAW tidak laku lagi sekarang. Padahal kata Rasulullah, siapa seorang muslim yang bertemu berjabat tangan karena Allah, sebelum dia lepaskan jabat tangannya itu, maka Allah telah mengelontor semua dosa-dosanya. Saya kira itu hadis sahih dan Bapak Ibu tahu itu. Tapi kondisi seperti itu tidak bisa. Kemudian iyadatul marid, hadisnya sangat sahih dan banyak sekali
Riwayat hadis yang mengatakan itu, menjenguk orang sakit, Pak. Hari ini tidak ada yang wani, Pak. Tidak ada yang berani. Ya, wani jenguk, sing dijenguk sing gak wani. Masya Allah. Kemudian mengantarkan jenazah, Masya Allah. Saya itu waktu guru saya ini Yai Faisal Haq Sedo itu saya di Padang, Bapak Ibu. Ada juri MTQ nasional. Nelongso saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hati itu ya namanya kita pernah murid, Pak. Saya murid beliau. Ya, waktu kuliah di Pasca itu saya murid beliau. Jadi seorang alim, seorang tokoh, seorang ulama ya. Tapi ketika wafat dalam kondisi seperti ini mau tidak mau, tidak ada yang mengantarkan ke kubur, termasuk para murid, para santrinya tidak berani. Dan kemudian terakhir itu dari Padang itu kan ada teman kita meninggal, orang Pemprov, namanya Zaki juga, Pak. Dan itu diviralkan katanya saya. Jadi semua telepon saya, Pak. Lu kok mati kok bisa terima telepon ya, Pak. Termasuk Pak Rom Rawi. Pak Rom itu telepon saya, Pak. Pakai fit call lah. Untuk meyakinkan kalau saya masih hidup. Telepon. Kemarin Pak Rom ini telepon pakai fit call. Duh, kamu masih hidup tadi. Alhamdulillah Ustaz, saya masih hidup. Kemudian silaturahim Bapak Ibu sekalian. Silaturahim ini Masya Allah hilang sudah. Padahal kita semua tahu silaturahim ini kan memang ajaran agama betul, tapi hilang pada saat pandemi seperti ini. Kita tahu hari raya kemarin itu Pak, tidak ada namanya halal bihalal, tidak ada orang anjang sana, anjang sini. Biasanya kalau kakek nenek itu, cucu-cucunya datang ke rumahnya itu senang. Tapi tahun ini tidak senang Bapak Ibu. Masya Allah. Nenek-nenek itu kirim WA kepada anak-anak cucunya itu. Anak-anakku, cucu-cucuku, kalau kalian sayang kepada nenek, tolong jangan datang ke rumah nenek. Coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi. Dan sebagai seorang mukmin harus kita buktikan sekarang juga ini Bapak Ibu. Saya ingat saya adalah korban gagal berangkat waktu pertama kali tanggal 27 Februari sudah sampai di bandara ternyata dibatalkan umroh itu. Dan sampai detik ini tidak ada kejelasan umroh. Kemarin ada kawan saya yang memaksakan umroh di era pandemi Bapak Ibu. Dia sudah berangkat ke sana tapi tidak bisa umroh sama sekali. Jadi dia datang itu turun Jeddah. Itu dikarantina di Jakarta 3 hari Pak. Kemudian terbang, turun Jeddah. Tapi tidak boleh langsung ke Mekah. Dia harus ke Madinah. Madinah masuk hotel itu dikarantina 3 hari. Tidak boleh keluar ke Masjidil Nabawi. 3 hari itu di hotel Bapak. Dan setelah 3 hari itu kemudian baru boleh keluar. Untuk apa? Untuk sholat. Tapi harus swab. Ternyata kawan saya itu di swab positif. Nggak tahu dari mana, dari Jakarta swab itu negatif, dikarantina sampai Jeddah aman, sampai Madinah 3 hari dikarantina di kamar itu. Sehingga dia di Madinah itu tidak bisa keluar ke Masjidil Nabawi. La haula wala quwata illa billah. Sampai akhir ternyata hasil swabnya masih positif terus. Dia sendiri heran, saya tidak merasa sakit, saya tidak merasa bersentuhan dengan orang, dari mana saya tertular ini? Sampai akhirnya dia diangkut ke Mekah itu sendirian. Bisa mono gede ini, gitu Pak Dewi ya. Tak jawab, kon paling soge, jangan. Sampai di Mekah dia dikarantina di hotel, sendirian di kamar. Di sana sampai 3 hari, di swab lagi masih positif, tidak boleh keluar. Baru hari terakhir di swab negatif Pak, tapi sudah kepulangan Pak itu. Coba. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan banyak kejadian-kejadian yang Masya Allah yang bikin kita itu takjub dengan keadaan ini. Dan sekali lagi orang beriman itu akan tahu pada saat kondisi-kondisi shock, kondisi-kondisi terkejut seperti ini. Maka dalam kaidah kesabaran kan ada 4 kesabaran, yang paling berat, yang paling akhir. Yang pertama as-sabru alal musibah, kesabaran terhadap musibah. Yang kedua as-sabru ala ta'ah, kesabaran dengan taat seperti ini. Terus as-sabru alal maksiyah. Yang keempat ini as-sabru ala sadmatil ula
kesabaran terhadap hentakan berita yang mengejutkan. Keimanan seorang mukmin itu dibuktikan saat dia terkejut, Bapak. Dan saya merasakan itu ketika di bandara. Semua sudah siap, visa sudah keluar, jamaah sudah berkumpul di bandara, check-in itu tertolak sudah. Bayangkan, kita sudah punya etiketnya, check-in-nya tertolak. Dan harus kita sampaikan berita ini kepada jamaah waktu itu. Dan disinilah letak keimanan itu. Ada 3 karakter yang muncul di sana. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu sebab apa otoritas Saudi Arabia Airlines tidak mau menerima kita untuk terbang ke Jeddah. Jadi umroh kita hari ini gagal. Disitulah Bapak Ibu. Reaksi iman di situ. Berkali-kali Rasulullah mengatakan, keadaan terkejut inilah yang menentukan kadar keimanan kita. Ada satu Pak langsung muntah, marah-marah. Padahal ngamuknya gak jelas. Yang jelas dimarahi kami Pak petugasnya, tidak mungkin dia itu marah ke counternya, marah ke pesawatnya. Tapi kepada kita tour leadernya ini dimarahi. Tidak bisa Pak, tidak terima saya. Kita sudah bayar mahal ini. Saya sudah cuti ini. Saya banyak berkorban untuk umroh ini, Ustaz. Juwarno. Mau ditanggapi bagaimana? Dia gak perlu. Kita menjawab pun tidak bisa, Pak, karena otoritas bandara tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci. Pak, mohon maaf saya. Tidak bisa maaf, tidak bisa. Saya rugi. Batinku ya Allah, kok peduk umat kayak gini sih. Sudah. Tidak terima. Ini yang disebut oleh Rasulullah, setiap dia itu ada sesuatu, dia selalu melawan arus. Dan semakin melawan arus, dia semakin tersiksa. Bengok-bengok nang bandara gak karu-karuan. Ya orang menganggapnya gila sudah. Wong iki senting wong iki. Yang kedua, ada orang yang menerima tetapi masih hatinya masih bergejolak. Dia sempat klarifikasi juga tapi tidak separah yang pertama Bapak Ibu. Jadi ngamuk tapi ekspresinya nggak separah yang pertama. Nah yang ketiga ini nyantai Bapak Ibu. Ya Allah nyantai dia. Tengok nang pojokan. Sedih mungkin tapi dia tidak berekspresi sama sekali. Malahan kotaan itu Pak yang ada kan kita bagi kotaan makanan pangani kabeh. Jatahe konyo ini dipangani kabeh. Kelamut kecapan ngoten niku. Nah sehingga benar apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada sesuatu yang mengejutkan, maka akan muncul 3 karakter ini, Bapak. Yang karakter itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran pada saat kita buka pertama kali ayatnya. Al-Baqarah 1-5 itu orang-orang mukmin, 6 dan 7 orang-orang kafir, kemudian 8 sampai dengan 20 itu orang-orang munafik. Setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini, maka yang muncul adalah 3 reaksi. Reaksi menolak dengan keras. Menolak itu adalah menutup. Namanya kufur. Kufur itu menolak atau menutup. Yang kedua reaksi tengah-tengah. Reaksi tengah-tengah. Apa tengah-tengah itu? Antara menolak dan menerima. Nah yang ketiga ini reaksi yang benar-benar yakin kalau semuanya dari Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala pernah memberikan pelajaran di Al-Baqarah 26. Ketika Allah menciptakan gambaran, menciptakan nyamuk itu Bapak Ibu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalamma ba'udatan fama fauqaha. Ayat ini sebenarnya cocok sekali dengan peristiwa sekarang Pak. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu menciptakan mathalamma ba'udatan, perumpamaan nyamuk fama fauqaha, juga yang lebih rendah, yang lebih kecil dari nyamuk. Hari ini ungkapannya dengan kata-kata virus yang tidak pernah terlihat, tidak pernah nampak. Mungkin kalau nyamuk masih kelihatan Pak, tengu masih kelihatan Pak. Ini coronavirus tidak bisa nampak dengan kasat mata. Bagaimana sikap-sikap mereka melihat Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti nyamuk itu? Ini saya gambarkan nyamuk Pak. Fa'ammal ladzina amanu
Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Maka dia hanya tahu ini dari Allah dan ini pasti benar. Annahul haqqu min rabbihim. Dia tidak mengedepankan logikanya. Tidak mengedepankan pikiran rasionya. Dia hanya mengatakan bahwa semua ini dari Allah. Annahul haqqu min rabbihim. Sesungguhnya itu hak dari Tuhannya. Makanya ini namanya Baitul Haq, Pak. Setiap apa yang terjadi, ini pasti benar dari Allah. Makanya Baitul Haq. Insya Allah keluar ini semuanya hak semua. Ya. Tapi bagaimana orang-orang kafir? Fa'ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Mereka mengatakan, "Loh kenapa sih Allah harus menciptakan nyamuk? Kenapa harus menciptakan virus? Kenapa harus menciptakan ini? Kenapa harus menciptakan itu?" Jadi orang-orang kafir dan munafik itu sibuk bertanya, "Kenapa?" Sampai lupa itu dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun kejadian min musibatin dari semua kejadian illa biiznillah kecuali dengan izin Allah. Dan ayat berikutnya Bapak Ibu, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman dengan itu, yahdi qalbah. Dia akan diberikan petunjuk hatinya. Dengan penciptaan nyamuk Bapak Ibu, Allah mengetahui mana iman yang benar, mana yang tidak benar. Dengan adanya coronavirus, Allah melihat dari kita semua mana iman yang jujur, mana iman yang bohong. Ya, faya'lamuna annahul haqqu min fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Yudhillu bihi katsiran. Allah menyesatkan dengan peristiwa nyamuk tadi Pak, banyak orang. Jadi banyak karena adanya coronavirus ini banyak orang yang berputus asa. Banyak orang yang tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lho Pak. Monggo lho disambi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Peristiwa pandemi ini banyak orang yang kemudian tersesat Bapak Ibu. Banyak orang yang tersesat. Ada yang tersesat itu parah, ada yang tersesatnya masih sedang. Tapi banyak juga dengan coronavirus ini orang bertambah iman kepada Allah. Reaksi itu muncul Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita pernah belajar tentang ilmu kalam, Pak. Di sana itu muncul beberapa aliran-aliran. Salah satunya aliran namanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini menggunakan rasio dalam setiap reaksi terhadap apapun. Dia mengatakan bahwa kejadian apapun di muka bumi ini 99 adalah manusia, yang 1% adalah Allah. Jadi kalau kita ini saya duduk di sini, ini bukan takdir Allah katanya. Ya ini karena saya ke sini. Ya. Karena saya bergerak, saya nyetar mobil, saya berangkat kemudian sampai di sini. Jadi saya duduk di sini bukan karena Allah, karena saya bergerak. Jadi usaha saya itu 99%, takdir Allah hanya 1. Yang kedua adalah, mungkin kita pernah dengar namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah ini lebih sedikit moderat Bapak Ibu, tengah-tengah. Dia menyatakan bahwa kejadian ini 50% kita, 50% Allah. Jadi saya duduk di sini Bapak Ibu sekalian. Ini karena saya bergerak, karena saya berikhtiar, tapi juga karena saya yakin ini adalah kehendak Allah. Tapi ada yang ketiga ini yang pasrah bongkoan Bapak Ibu. Namanya Jabariyah. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu. Jabariyah ini 99% Allah. Kemudian yang 1% itu adalah kita. Makanya orang yang tidak menerapkan protokol itu Jabariyah Bapak Ibu. Dia menganut itu. Wis tala Mas, waya loro ya loro. Wah yang mati ya mati. Terus gak perlu protokol-protokolan. Wis jelas sih awak dhewe ku Allah wis. Gak usah bingung-bingung. Kan masih salaman, masih rapet, masih ganti masker. Nek gak ditakdir loro ya gak loro. Nek gak wayah mati ya gak mati gitu. Itu sebagian kawan-kawan yang menganut itu sehingga mereka tidak pakai protokol-protokolan.
Apalagi ada berita Bapak Ibu, temannya yang suka protokol, yang pakai masker, yang kemudian jaga jarak, selalu cuci tangan, delok niku, sing maskeran ae loro saiki. Aku gak tahu masalah gak loro, tambah tepak Bapak Ibu. Dia mengungkap kejadian-kejadian seperti itu Bapak Ibu. Ini Jabariyah ini. Nah, saya tidak memaksakan apapun Bapak Ibu di sini. Saya hanya ingin panjenengan itu masuk di ranah mana. Kita itu di mana. Ada yang ketakutan luar biasa, Pak. Ini Mu'tazilah namanya. Hari ini tuh tetangga saya itu ada yang tidak keluar rumah. Sampai detik ini. Ada 2 keluarga yang tidak berani keluar rumah itu ada. Saking takutnya. Karena dia pakai aliran rasionalisme. Rasionalisme itu biasanya dia akan bergerak dengan isu yang terjadi. Seperti contoh, awal-awal kan kita ini kan tidak bisa bergerak apapun kecuali atas kabar dari yang punya otoritas. Istilah orang Mu'tazilah bahwa semua ini harus bertanya kepada ahlinya. Contoh, saya berbicara tentang kesehatan, Pak. Nggak mungkin saya berani berkomentar, saya tanya sama dokter. Piye sih dok, maksudnya penularan coronavirus itu bagaimana? Dulu yang pertama kali itu karena sentuhan barang padat, Bapak Ibu. Pokoknya kalau saya kalau saya positif menyentuh begini ini, panjenengan kemudian menyentuh tertular. Kok cik meneh? Mari nyekel barang, mantan itu ada pegang lagi tertular. Dan itu masih ada Bapak Ibu sekarang ini. Kemarin saya ceramah khutbah nikah di Sidoarjo. Itu kan sebelumnya ada sambutan keluarga pakai mikrofon. Setelah sambutan keluarga itu Bapak Ibu, mic-nya disemprot. Terus ada namanya spiralnya di kondomnya itu diganti. Berlebih-lebihan. Kemudian muncul ternyata tidak sentuhan benda padat, tapi lewat udara. Loh kan jadi otoritas yang membidangi masalah itu pun terus berkembang Bapak Ibu. Ini karena rasionalisme, pakai akal. Akal itu terus berkembang. Kalau kita pendekatan coronavirus ini pakai akal, yakin terus akan berkembang Pak, statementnya. Contoh, pertama kali, indikator orang kena corona itu suhunya naik. Pernah kan ada kita mendengar seperti itu? Sehingga mall atau masjid itu beli alat pengukur suhu. Apa namanya? Termogan apa itu saya lupa namanya. Ditembakkan ke kepala. Bahkan saya pernah itu tengah-tengah PSBB dulu pernah khotbah di Waru sana. Saya lihat masuk, diapakan orang itu? Ternyata diukur suhunya. Terus saya turun dari mobil, saya tanya kepada pengukur suhu takmir itu, Pak, hari ini berapa yang datang sholat Jumat? Saya hitung ada sekitar 80-an Pak Ustadz. Terus rata-rata berapa suhunya? Alhamdulillah Pak Ustadz, sama semua, 35,5. Ya alatmu rusak, Cak. Mosok kok 80 ku padha kabeh. Utawa dulinane anakmu paling mbok gawe kuwi. Bapak Ibu, kalau kita pakai aliran yang pertama, selalu akal, maka yang terjadi adalah terus berkembang, terus berubah. Sudah selesai, ternyata ada statement baru. Apa indikatornya apa? Tenggorokan seri, Bapak. Pernah itu saya dengar, saya tanya cross check ke dokter kawan saya, gimana? Apa betul? Iya Pak Ustadz. Jadi sekarang bukan hanya suhu demam, suhu tinggi, tapi ada seri-seri di tenggorokan. Berubah lagi kan Pak? Dari demam, seri. Ternyata kemudian bulan berikutnya berubah lagi. Dia nyerangnya di paru-paru, sesek. Jadi indikatornya sesek. Terakhir kemarin kawan dokter mengatakan, tidak lagi Pak Ustadz sekarang, tidak suhu tinggi, tidak pula seri di tenggorokan, tidak pula sesek, tapi nyerang lambung. Kemarin statementnya. Bahkan dokter Zainul Akbar tetap juga berstatement seperti terakhir itu. Kulo nggih mikir, Pak, iki suwe-suwe ganti maneh, ulang ngarep dengkule kena paling. Dengkule cekot-cekot itu corona. Kenapa? Karena pendekatannya pakai rasionalisme. Kalau kita pendekatan pakai itu selalu berubah, selalu berkembang Bapak Ibu. Karena akal manusia itu elastis. Dia dipengaruhi dengan sekitarnya dan dipengaruhi dengan moodnya.
Dan ini bisa di apa namanya Bapak Ibu digerak-gerakkan. Makanya kemarin itu ada statement saya bagus sekali statusnya jamaah kita ini. Saya ini heran ya, kenapa kemarin menjelang pilihan atau pilkada itu zonanya diturunkan, seakan-akan corona nggak ada. Tapi setelah pilkada dinaikkan, saat ini corona itu sopo sih. Hadirin sekalian, ini yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi saya akan kembali kepada persoalan bahwa menjadi orang yang beriman saat inilah kita buktikan. Fayaquluna annahul haqqu min rabbihim. Mereka mengatakan bahwa ini hak dari Allah. Ini dari Allah. Lepas daripada instrumennya bagaimana, modus operandinya bagaimana, tapi ini yang jelas dari Allah. Makanya kita selalu mengatakan khudur Bapak Ibu. Khudur itu hadirkan Allah. Hadirkan Allah dalam situasi seperti ini. Saya itu pernah begini Bapak Ibu. Kenapa orang itu kalau bersama Allah itu tenang? Ya karena Allah itu memang menenangkan hati Pak. Kalau kita hidup karena Allah itu pasti enak. Saya kapan itu diundang safari subuh. Tidak dekat Pak, safari subuhnya di Jombang. Seperti ini, Ahad pagi. Kemudian saya tulis undangannya, WA-nya juga saya tulis. Tadi undangnya lewat telepon sama WhatsApp. Saya tulis. Setiap saya diundang sama orang, Pak. Setiap saya diundang sama orang, saya tidak merasa diundang sama takmir. Itu saya latih mulai dulu. Saya harus yakin ini undangan Allah. Jadi walaupun Abah Syaukat yang WA saya, Baitul Haq ini, Abah Syaukat saya anggap perwakilan Allah mengundang saya. Supaya apa? Supaya ada nilai ibadah. Kalau saya datang karena Baitul Haq, kalau saya datang karena Abah Syaukat yang mengundang misalkan, saya tidak dapat apa-apa. Paling dapat air saja. Kadang-kadang amplop diolali. Banyak kelalaian gitu banyak. Sengaja kok gak ngerti aku. Itu di Jombang. Dan saya tata hati saya datang atas undangan Allah. Sampai beberapa hari itu tidak dikonfirmasi lagi. Kan umumnya takmir apalagi jauh begitu kan. Pak Ustadz, jangan lupa. Tapi saya lihat WA-nya dulu, undangannya pas tanggalnya, harinya. Subuh. Dan perjalanan ke sana, ya cukup jauh Bapak. Sampai di sana saya duduk itu ya gak direken. Biasanya kan didatangi sama takmir. Iki sido tagak iki. Bener tagak. Akhirnya saya mencoba untuk konfirmasi. Pak, takmirnya mana ini? Apa betul hari ini jadwal saya safari subuh di sini? Oh, enggak ada. Ustaz Muzaki ini enggak ada jadwal di sini. Oh, gitu ya Pak ya. Ya. Sudah, ternyata enggak ada. Nah, saya undang ini siapa? Itu kalau karena saya datang karena takmirnya Bapak Ibu, saya pasti mangkel, saya pasti kecewa, saya pasti marah. Banyak perubahan hati saya kalau begitu. Ya, banyak. Sudah. Akhirnya saya sholat subuh di situ, terus saya pulang. Nah, saya pulang itu kemudian ditelepon, Pak. Itu sudah sampai Krian saya pulang itu, sudah sampai Krian. Loh, Pak Ustadz ditunggu gimana? Ditunggu. Loh, ditunggu siapa? Loh, di Masjid Agung Jombang gimana ini? Loh, saya tadi dari sana, Pak. Jamaah di sana, saya tanya takmir. Loh, saya yang mengundang. Loh, ya apa sih? Terus saya kalau balik itu enggak nututi, Pak. Terus dia, Ustadz ini gimana? Diundang jauh-jauh hari. Mengecewakan saya. Loh, kon itu ya apa sih? Kok aku sing soro, kok kon sing mangkel ini? Itu kalau saya pakai ini. Sama kayak corona ini. Kalau selamanya kita pakai akal, tidak ketemu Pak kita tenangnya. Sudah ya Allah, ini adalah dari Engkau dan pasti benar. Dan sudut pandang orang-orang yang beriman itu satu Pak ya. Yang pertama adalah kita merasakan mahabbah dari Allah, cintanya dari Allah di sini. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang, saya mengaku Pak, saya termasuk orang yang tidak terlalu perhatian terhadap kebersihan, saya termasuk. Maksudnya ya biasa-biasa saja. Sekarang ini Masya Allah, saya hampir tiap 5 menit itu isu. Ini sampai ngelomboti kabeh tangan. Kan beda ya, tangan sama wajah kan. Putihan tanganku loh, Pak, tiba wajahku loh. Ini kakeknya isu nih.
Tapi kan positif. Jadi Allah itu menampakkan mahabbah kepada kita, menampakkan kasih sayang kepada kita lewat ini. Masa tidak bisa merasakan kasih sayang Allah lewat corona? Kita lebih berhati-hati, kita lebih bisa menghormati orang lain. Dan yang jelas, sebelum ada corona, Pak, awak dewe ndonga itu biasa. Bahasanya apa? Saukat. Tidak ada kunut nazilah dulu. Baru setelah coronavirus, semua masjid kunut nazilah. Bahkan ada masjid itu yang kunut nazilahnya 5 waktu, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai sholat duha itu kayak kunut nazilah bisa. Itu kan artinya apa? Allah pengen kita lebih dekat kepadanya. Bapak Ibu, tidak ada kata negatif corona ini, tidak ada, Bapak. Bahkan yang positif sekalipun, yang dikarantina sekalipun, kita masih dihibur sama Allah. Bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rasa sayang kepada kita saat kita sakit, Bapak Ibu. Sekarang ini kan tidak bisa jenguk. Bu Khofifah ini tidak bisa saya jenguk kemarin, karena harus isolasi. Kita fit call, Bapak Ibu. Dan kita kan tahu, bagaimana kata Rasulullah kalau ada kawan yang sakit pertama kali, bersabarlah. Kamu disayang Allah. Kan begitu. Kamu disayang Allah. Jadi orang yang positif corona ini bukan kutukan, Bapak. Bukan aib. Dia kena mahabbah sama Allah. Yang kedua, kamu disayang Allah. Dosamu diampuni sama Allah. Derajatmu diangkat sama Allah. Dan pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Jadi orang yang sakit dan dia beriman, Pak, serta sabar dengan sakitnya itu. Satu, dia mendapatkan kasih sayang Allah, mendapat pengampunan Allah, derajatnya diangkat Allah, pintu rahmat dibuka sama Allah. Niki nek ro koyo ngeten iso-iso njaluk positif kabeh wong-wong iki. Tapi ojo rek, jangan itu jenenge kemelinti namanya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidup beliau itu mengantarkan jenazah ke Baqi. Ada sahabat yang wafat. Lihat Sirah Nabawi ya. Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan Rasulullah itu datang ke kuburan Baqi mengantarkan jamaah sahabat yang meninggal. Sepulang dari Baqi, Nabi itu demam tinggi. Dan beliau minta kepada Fatimah Az-Zahra putrinya, tolong ambilkan minuman. Ternyata rasa lidahnya hilang. Jadi asin nggak terasa asin, manis nggak terasa manis. Bahkan Rasulullah diambilkan daun yang pahit pun nggak terasa pahit. Jadi suhunya tinggi, demam tinggi, zat perasa lidahnya hilang. Ini kan Rasulullah hidup zaman sekarang, Pak. Positif Rasulullah. Lah betul. Ini kan kontennya bukan hanya konten COVID. Yang jelas ada virus, ada wabah. Loh, kalau ada orang baik tidak boleh sakit, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terbaik dan yang paling dicintai Allah itu sakit? Itu artinya kadang-kadang Allah itu menampakkan rasa sayang dan mahabbah kepada hambanya lewat sakit. Coba. Jadi yang sakit-sakit yang mendengarkan ini, ceramah ini mungkin, yang isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri itu, Anda disayang Allah. Tidak ada yang jelek corona ini, Bapak Ibu. Semuanya baik. Terus kemudian begini, saya ditanya terakhir kemarin, Pak, selesainya kapan ini, Pak? Loh, pasti selesai lah. Cuman kapannya kan nggak tahu saya. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kecuali semuanya tidak langgeng. Pasti selesai, Bapak. Pasti selesai. Orang sakit itu pasti akan berujung dua. Nek gak mari, ya mati. Selesai sudah. Dan apakah ketika nanti coronavirus hilang, tidak ada ujian lagi? Terus banyak ujian, karena dunia tempat ujian. Makanya nanti kalau kepingin tidak ada seperti ini lagi Bapak Ibu, ya kita harus berjuang untuk bisa masuk surga. Karena di surga tidak akan ada pandemi seperti ini Bapak Ibu. Panjenengan yang diuji oleh berbagai macam ujian, bersabarlah, karena ini tempatnya ujian Bapak. Makanya orang itu justru sangat khawatir kalau hidupnya malah tidak pernah ada ujian. Nah, apakah Ustadz ini sering dapat ujian? Dapat ujian Bapak Ibu. Dan saya orang pertama kali terpapar virus corona ini. Di bulan April tahun 2020, saya sekeluarga sudah kena semua. Pertama kali, rekor. Saya lapor gubernur, cukup, tapi tidak saya woro-woro, saya viralkan lewat
media. Cukup saya karantina selesai dan bisa menolong orang lain karena plasma saya kan bisa didonorkan waktu itu. Tidak ada masalah dan biasa-biasa saja. Nah, sehingga kita itu hidup dimanapun, dalam kondisi apapun, kita tetap selalu berpositif thinking kepada Allah. Bahwa ini semuanya benar dari Allah dan pasti bermanfaat. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya, walaupun sebiji dzarrah. Tidak ada Bapak Ibu, Allah kepingin menyakiti hambanya, tidak mungkin. Allah kepingin zalim kepada hambanya, tidak mungkin. Kalau toh ada peristiwa seperti ini, semata-mata Allah itu menunjukkan rasa mahabbah dan cinta kepada kita. Yang kedua, Allah kepingin kita itu lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, Allah kepingin kita itu mengambil ibrah dan pelajaran atas ini. Mudah-mudahan semakin banyak ujian seperti ini, semakin mendekatkan hati kita kepada Allah. Dan semakin menguatkan iman kita kepada Allah. Dan insya Allah banyak hal yang positif yang kita raih Bapak Ibu. Kita semakin istiqomah. Rasa khauf, takut hati kita kepada Allah semakin besar. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ini gak ngini. Ini caranya Allah. Ini gak ngini. Jamaah itu gak tahu dungo. Ini gak ngini. Jamaah gak tahu wedi. Ini gak ngini. Jamaah gak pernah mendekat kepada. Saya merasakan Bapak Ibu. Merasa lebih dekat kepada Allah yang sekarang. Lebih takut kepada Allah yang sekarang ini. Dan yang paling puncak Pak. Sekarang saya takut Bapak Ibu. Takut sombong Pak. Saya dulu pernah sempat aliran Jabariyah itu Pak. Pertama kali Pak. Alah wis payah loro yo loro. Payah mati yo mati. Temenan Pak. Gak sampai sakulan. Kenek kula. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan ada kata-kata sombong lagi Bapak Ibu. Ini kebesaran Allah. Yang kita hadapi bukan hanya virus. Yang kita hadapi adalah kebesaran Allah. Dan di saatnya, saat sekarang inilah pengakuan kita. Bagaimana Allah maha besar, kita maha kecil ya sekarang ini. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah memberikan virus corona ini. Kita bersyukur. Banyak yang berubah dari kehidupan kita. Terutama berubah urusan kita dengan yang menciptakan kita. Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan sharing ini menjadi sedikit motivasi dalam kehidupan kita untuk membawa kita menuju perbaikan hidup ya. Ya, perbaikan hidup, tambah umur, tambah baik, yang pada akhirnya Allah sempurnakan iman kita, Allah sempurnakan Islam kita, dan pada gilirannya kita kembali dengan husnul khatimah. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira tidak ada dialog saja Pak. Ya, nanti kalau dialog itu sampai jam 10 nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi perantara hidayah untuk kita semua, kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Izinkan saya menutup majelis mulia ini bersama-sama dengan munajat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بما يحب ربنا ويرضى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih.